memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu ya. Baik Ibu, marilah teman-teman kita berdoa sebelum memulai pelajaran hari ini. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Michael. Oke, Ibu lihat pagi ini kelasnya bersih, rapi, anak-anak juga sudah memakai atribut yang lengkap. Berarti nasihat yang sudah Ibu berikan di minggu lalu sudah dijalankan dengan baik. Oke, langsung saja Ibu mau absen dulu. Catherine, Eka Amelia, Ibu Mofiko Ida, Michael. Hadir Ibu. Oke, ada yang nggak hadir? Hadir semua Hadir Ibu. semua Ibu hari ini. Hadir semua, semangat ya berarti. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang menyusun opini dalam bentuk artikel. Oke, sebelum kita menyusun, kita harus tahu dulu apa itu opini. Nah, kita baca dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu nanti anak-anak akan mampu memahami tentang artikel opini, kemudian ciri-cirinya dan strukturnya. Dan yang kedua, nanti anak-anak akan mampu menyusun artikel opini tentunya dengan baik. Oke, selanjutnya yaitu Jangan ditekan makanya. selanjutnya yaitu opini. Ada yang tahu opini itu apa? Saya Ibu. Oke, apa? Opini adalah pendapat Ibu. Ya betul. Apa Michael? Opini adalah sebuah tanggapan Ibu. Ya betul sekali. Jadi untuk lengkapnya opini itu adalah sebuah pendapat, tanggapan, dan pengetahuan dan pola pikir yang dimiliki oleh seseorang dalam menanggapi sesuatu atau fenomena peristiwa yang dilihatnya atau yang sedang terjadi. Kemudian selanjutnya, lalu apa itu artikel opini? Artikel opini yaitu pendapat, gagasan atau pikiran yang bersifat pribadi terhadap sebuah fenomena, objek ataupun peristiwa yang dijabarkan dalam bentuk tulisan yang agak panjang, di mana itu bersifat bebas, rasional, dan objektif disertai argumentasi atau pendapat berdasarkan fakta yang didukung, yang formatnya berlogika, yang logis dan benar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri artikel opini. Ya Michael, bantu dibacakan ciri-cirinya. Baik Ibu, ciri-ciri artikel opini yang pertama mendeskripsikan secara subjektif, yang kedua memuat data dan fakta sebagai cara memperkuat subjektivitas, yang ketiga memuat karena yang bersifat sulit diukur seperti banyak, sebagian besar, bagus, selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan lainnya. Dan yang terakhir yang keempat adalah membuat kata pengandaian yang menggunakan kata menurut saya rasa, sepertinya, sebaiknya, mungkin, jika, kalau, sebaiknya, seharusnya, dan lainnya. Selanjutnya struktur artikel opini. Nah, struktur artikel opini itu diawali dengan pernyataan pendapat, yaitu pembuat opini akan mengemukakan pandangannya terlebih dahulu terkait masalah yang akan dibahas. Kemudian yang kedua yaitu dilanjutkan dengan argumentasi atau tanggapan dari seorang pemberi opini, yaitu harus argumentasi ini harus diperkuat dengan bukti yang aktual sehingga dapat dipercayai dan disetujui oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga, struktur opini ini diakhiri dengan Penegasan pernyataan di awal, yaitu dengan memberikan pandangan bahwa yang disampaikan pembuat opini adalah benar. Kemudian unsur-unsur artikel opini itu ada judul, alinea pembuka atau lead, kemudian ada alinea pembahasan dan alinea penutup. Untuk judul, jadi anak-anak kalau mau membuat artikel opini itu harus membuat judul yang menarik sehingga pembaca itu tertarik untuk membaca artikel opini yang kalian tulis. Kemudian yang kedua, alinea pembuka atau lead, yaitu sesuatu yang dapat menentukan pembaca melanjutkan bacaannya atau berhenti. Oleh karena itu
pesan pertama yang harus diberikan oleh anak-anak ketika menulis artikel opini itu harus bisa menarik perhatian pembaca. Kemudian yang ketiga yaitu alinea pembahasan. Nah, di alinea ini dapat diisi dengan pendapat, pikiran, gagasan atau pandangan penulis terhadap masalah yang akan dibahasnya atau yang sedang ramai dibicarakan oleh orang, disertai dengan data dan fakta ilmiah yang dilengkapi dengan manfaat, gagasan, dan solusi yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir yaitu alinea penutup, yaitu bagian untuk berisi simpulan untuk mengingatkan gagasan awal penulis dan berilah kesan yang baik sebelum pembaca meninggalkan tulisan dengan memberinya suatu sensasi puncak atau saat membaca. Oke, paham sampai sini? Paham Ibu. Selanjutnya langkah-langkah menyusun artikel opini. Yuk, bantu Ibu untuk membacanya Wafiko dan Rekamel. Wafiko 1 sampai 5, 5 sampai 10 ya. Langkah-langkah menyusun artikel opini. Yang pertama, menentukan topik. Itu topik yang menarik dan relevan. Yang kedua, melakukan riset mendalam untuk mendukung opini yang disampaikan. Menyusun struktur. Struktur artikel opini terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Yang keempat, membangun argumen yang kuat dan jangan mengikuti argumen orang lain. Kemudian yang kelima, menentukan gaya bahasa yang persuasif untuk meyakinkan pembaca. Yang keenam yaitu menentukan judul, buat judul yang menarik dan tidak panjang. Yang ketujuh, menulis paragraf pembuka, buat paragraf pembuka agar menarik membaca. Kemudian yang kedelapan, menulis isi opini. Isi opini merupakan bagian pokok yang berisi penting ide atau gagasan penulis. Kemudian yang kesembilan, menulis paragraf penutup. Paragraf penutup berisi kesimpulan dari opini. Yang ke-10, menyunting dan revisi, yaitu melakukan penyuntingan dan revisi. Jadi, sampai sini paham? Paham Ibu. Nah, ada pertanyaan? Cukup Ibu. Kalau cukup, Ibu akan memberikan anak-anak tugas. Nah, sebelum mengerjakan tugas, Ibu mau membagi kelompok, yaitu nggak usah berhitung, langsung saja ya Kak sama Catherine, Ibu sama Mereka Jadi langsung itu ke kelompoknya. Untuk tugasnya, nanti anak-anak untuk tugasnya anak-anak ini ya analisis teks artikel opini yang sudah Ibu berikan, analisis alinea pertamanya, kemudian simpulannya apa, argumennya apa, nanti lanjut. Oke? Ibu beri waktu 15 menit ya. Ibu. Sudah Ibu. Kami Ibu. Jadi kami membuat artikel opini. Yang pertama kami bacakan, setiap hari kita melihat pemandangan yang sama di lingkungan sekolah, serta masyarakat diganti di kelas, bahkan di lapangan. Sekolah perlu mengadakan kampanye kesadaran lingkungan secara rutin. Kegiatan ini bisa berupa lomba poster, seminar, atau talkshow yang mengundang perhatian ahli lingkungan. Tujuannya adalah untuk menanamkan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan dan dampak negatif dari sampah. Masalah sampah di sekolah dapat diatasi jika semua pihak terlibat, mulai dari siswa, guru, orang tua, hingga sekolah. Baik, itu saja dari kami kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali ya. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang mengembalikan fokus pada kesehatan masyarakat. Yang pertama, dalam zaman yang semakin sibuk, seringkali kita lupa betapa pentingnya kesehatan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, kesehatan masyarakat bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang semua orang. Yang ketiga, edukasi tentang kesehatan juga merupakan kunci penting dengan memahami pola makan, sehat, aktivitas fisik yang cukup, dan manajemen stres yang baik. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk kalian semuanya. Oke, baik. Ibu rasa anak-anak semuanya sudah paham dengan materi kita hari ini, yaitu tentang artikel opini. Jadi kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk tugasnya anak-anak membuat artikel
nanti kita akan bahas di minggu yang akan datang. Oke, baik, Michael silakan. Jadi Bu, maka teman-teman kita berdoa sebelum menutup pelajaran ini berdoa baik. Sudah selesai. Baik, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Semoga sehat selalu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamelia sebagai OL dari Saudari Eka Kurniati dengan keterampilan 8 pembelajaran mikro, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual. Untuk Saudari Eka Kurniati sudah melakukannya dengan baik dari awal hingga akhir proses pembelajaran, yaitu dengan cara menunjukkan kehangatan, menunjukkan kepekaan, kemudian membantu siswa selama jalannya diskusi dan presentasi, mendengarkan, merespon, dan mendukung siswa, dan adanya hubungan saling mengerti antara siswa dengan guru dan guru dengan siswa. Kemudian untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, Saudari Eka Kurniati juga sudah melaksanakannya dengan baik, yaitu dengan menetapkan tujuan, merencanakan kegiatan dari awal hingga akhir pembelajaran, dan membantu menilai jalannya suatu diskusi dan proses pembelajaran. Kemudian untuk rencana ini juga sudah memadai dengan adanya kegiatan setiap orang, kegiatan kelompok, kemudian penyediaan alat, dan penyediaan sumber, serta poin terpentingnya adalah membantu siswa dalam proses mengajar dan mengajar. Untuk cara pendekatan Eka Kurniati juga sudah baik, yaitu dengan menyenangkan, menantang siswa untuk proses berpikir, mengemukakan pendapatnya, dan mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Saya Eka Amelia sebagai OL dari Eka Kurniati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.